Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Matius 19 ayat 1 sampai 12, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, berdasarkan ayat yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi. Mereka menanyakan perihal perceraian. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa tidak boleh bercerai karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mendengar hal ini, orang Farisi kembali menyerang Yesus dengan pertanyaan mengenai Musa yang memberikan surat cerai. Tetapi Yesus dengan keras menjawab pertanyaan tersebut. Yesus mengatakan bahwa karena ketegaran umat Israel lah, Musa mengizinkan perceraian tersebut. Padahal sejak awal perceraian dilarang oleh Allah. Saudara, aturan yang dibuat oleh Musa muncul karena sifat manusia yang tegar tengkuk terhadap perintah Allah. Manusia lebih memilih untuk memutuskan ikatan yang dipersatukan oleh Allah agar memiliki kebebasan dalam memuaskan nafsu-nafsunya. Mereka lebih memilih kenikmatan duniawi daripada taat kepada perintah Allah. Saudara, melalui renungan kita hari ini kita melihat bahwa manusia cenderung untuk mengikuti apa yang menurutnya nyaman daripada mentaati perintah Tuhan. Jika ikatan pernikahan yang tidak dapat disingkirkan sesuka hati, hal ini tidak berarti bahwa oleh karena itu kita harus menghindari pernikahan, tidak. Tetapi sebaliknya, apabila kita memang berada di pernikahan, kita harus berusaha untuk hidup selaras dengan cinta kasih, dengan kelembutan hati, dan dengan kesabaran, supaya dengan demikian tidak akan ada perceraian. Bukan hanya dalam hal pernikahan saja, prinsip ketaatan kepada perintah Tuhan juga berlaku dalam segala aspek di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sesulit apapun pergumulan kita, marilah saudara, kita tetap taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Saudara, sudahkah kita bersyukur atas kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup kita? Jika belum, marilah kita mendoakan hal tersebut. Mari kita meminta Allah untuk memberikan kemampuan agar dapat memberikan respon yang benar terhadap kasih Allah.
Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk taat terhadap setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapak, ampuni kami kalau selama ini kami masih kurang taat kepada Engkau. Kami lebih memilih kenikmatan dunia yang kami pilih dibandingkan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan ubahlah hati kami untuk menjadi taat dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami rasakan, semua itu sesuai dengan perintah Tuhan, bukan sesuai dengan keadaan dunia ini Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hal itu Tuhan, dan kami juga berdoa menyerahkan segala aktivitas kami hari ini, setiap pekerjaan kami, setiap kuliah kami, setiap sekolah kami, segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah segala hal yang kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.